Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, Ajmal At-Tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pidato pertama Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Yaitu sabda Nabi SAW, Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wan nas, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia. Jadi Nabi memanggil umat itu bukan wahai kaum muslimin, bukan wahai orang-orang beriman, enggak. Ayyuhan nas, seluruh manusia. Karena Nabi tahu di situ ada orang Yahudi, ada kelompok etnis Yahudi yang tinggal di Madinah cukup banyak, dan mereka juga ingin tahu sosok Nabi Muhammad itu siapa. Maka dipanggil oleh Rasulullah, Ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, afsus salam, sebarkanlah kedamaian, ucapkanlah salam kalau kalian bertemu dengan orang yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain. Yang kedua, apa poin yang disampaikan oleh Rasulullah? At'imut ta'am, beri makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar, kasih makan. Coba luar biasa, ini kan pesan-pesan kemanusiaan. Baru kemudian setelah itu yang ketiga apa? Silul arham, ayo perkuat jalinan tali silaturahim, sambungkan tali silaturahim di antara kalian. Apakah silaturahim? Karena kekerabatan, keluarga, karena kesukuan, silaturahim karena agama, kita diikat oleh satu agama yaitu dinul Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, atau kita diikat oleh rahim kita sebagai anak cucu keturunan Adam, itulah ukhuwah insaniyah. Ini semua amal-amal kemanusiaan. Yang keempat, ini baru hubungannya dengan dimensi spiritual dan vertikal kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan bagaimana wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di waktu malam ketika orang lain tidur lelap. Alhamdulillah. Inilah pesan kemanusiaan universal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sedikit para ulama sering memberikan pesan nasihat. Ada satu nasihat dari seorang ulama sufi besar yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia menulis begini, satu suap yang kau masukkan ke dalam perut orang yang fakir miskin, orang yang lapar, itu lebih besar keutamaannya daripada membangun 1000 masjid jami. Lebih besar pahalanya daripada kamu qiyamul lail. Lebih besar pahalanya daripada kamu puasa sepanjang hari, sepanjang malam. Lebih besar pahalanya daripada Anda, kata beliau itu, berjihad lawan kekafiran dengan pedang yang terhunus. Sebab apa? Makanan tepung yang masuk ke dalam perut orang-orang yang lapar, orang-orang fakir miskin, yang Anda selamatkan akidahnya, yang Anda lindungi kehormatannya supaya dia tidak minta-minta, tidak mengemis kepada orang lain, dan tidak menghambakan dirinya kepada manusia, maka itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat beruntung yang akan mendapatkan kebahagiaan karenanya. Mudah-mudahan Ramadan membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya, dengan amal soleh, dengan ibadah mahdhah, dengan ibadah-ibadah kemanusiaan kita, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik masih semangat nggak nih? Semangat? Insya Allah. Yang sama kita hormati General Manager Swiss Bell Residence Kuningan, yang saya hormati Bapak Ketua Lazismu PP Muhammadiyah, yang saya hormati jajaran direksi MNC ya, Portal Indonesia, yang saya hormati seluruh tamu undangan,
Mohon maaf tidak sebutkan nama satu persatu, yang besar tidak disebutkan gelarnya dan yang kecil tidak disebutkan namanya. Insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin berbahagia, adik-adik semua yang dimuliakan Allah. Islam ini adalah agama yang bersumber dari Allah Ta'ala, tetapi ujungnya, tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Pernah membuka mushaf? Sudah ada punya mushafnya tadi? Sudah dibagikan belum mushafnya? Mushaf Al-Quran itu dimulai dari apa? Dari ayat apa? Bismillah, betul? Kemudian itu surat pertama itu kan Al-Fatihah. Dan akhir daripada surat Al-Quran itu adalah surah apa? Yang paling ujung surat An-Nas. Jadi dimulai dengan lafaz Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Dan ujungnya adalah menyapa manusia sebagai Tuhan itu sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Ketika kita sholat juga kita memulainya dengan takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Mengucapkan apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Mengagungkan dan memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek yang disebut dengan teologis. Tetapi di ujung salat itu apa rukunnya? Kita membaca, mengucapkan salam. Apa itu salam? Salam kedamaian, salam sejahtera untuk siapa? Yang ada di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ngucapin salamnya kalau habis sholat itu apa? Sampai wabarakatuh atau cuma assalamualaikum doang? Lengkapi salamnya ya. Ya memang ada sih yang umat muslim yang mengucapkan salam cukup assalamualaikum. Assalamualaikum, ya itu kurang lengkap. Sama mengucapkan salam di akhir sholat itu dengan kita mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat seperti itu. Puasa pun yang kita lakukan saat ini ya diawali dengan apa? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan diakhiri puasa itu juga dengan apa? Dengan anjuran Rasulullah untuk kita memberi makan kepada orang yang hendak berbuka puasa. Ya. Maka ajaran Islam ini adalah ajaran yang penuh rahmat. Ya. Penuh nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya mengagungkan nilai-nilai ketuhanan. Maka sesuai dengan jati diri bangsa kita, diawali dengan sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian yang kedua, kemanusiaan. Jadi antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan ini harus beriring, sejalan, dan nilai-nilai ketuhanan itulah yang memberikan petunjuk, memberikan jalan kebahagiaan untuk umat manusia seluruhnya, agar nilai kemanusiaan ini tidak tercerabut dari nilai-nilai agama. Insya Allah. Nabi SAW mengatakan, apa itu sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan itu pangkalnya adalah iman. Tetapi iman itu mensyaratkan kita semua adik-adik untuk apa? Untuk berbagi kebahagiaan itu, mendapatkan menyebarkan kebahagiaan itu untuk menjadi syarat keimanan kita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman itu adalah pangkal kebahagiaan menurut ajaran Islam ya. Tapi jangan salah, tidaklah beriman seorang dari kalian, atau kalau boleh diterjemahkan, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai orang tersebut, orang yang mengaku beriman itu mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kira-kira adik-adik, kalau lapar suka apa? Pengen apa? Kalau lapar pengen makan. Kalau haus pengen minum. Kalau ngantuk pengen tidur. Itu yang adik-adik sukai. Kalau bosan pengen main, ya. Kemudian kalau pengen sekolah, ingin punya fasilitas nggak? Ingin punya fasilitas yang baik, ya. Ya, kita tidak ingin diri kita ini kelaparan, tidak ingin diri kita kehausan, tidak ingin diri kita ini telanjang, tidak ingin diri kita ini kepanasan tanpa atap rumah. Sebab basic need manusia itu, yang dikatakan dengan kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah kebutuhannya terhadap Allah Sang Pencipta, yaitu dalam artian petunjuk dari Tuhan itu sangat penting, itulah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah basic need manusia itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Taha, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kamu di dalam surga itu kamu nggak akan kelaparan, kamu nggak akan kepanasan, kamu nggak akan telanjang, dan kamu tidak akan kehausan. Ya. Artinya ini semua harus dipenuhi oleh manusia ini. Maka apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, syarat keimanan itu adalah apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, yang kita cinta itu juga berlaku untuk orang lain. Jadi kalau kita pengen makan kenyang, maka sumber kebahagiaan itu bukan hanya adik-adik makan yang kenyang, tapi juga bisa mengenyangkan orang lain yang perlu makan. Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, ahabbul a'mal ilallah anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ya. Hamba yang paling dicintai oleh Allah, paling dikasih Allah itu siapa? Yaitu hamba yang paling besar, paling banyak manfaatnya untuk umat manusia. Wa ahabbul a'mal wa afdalul a'mal ilallah. Amal yang paling baik di sisi Allah itu apa? Ya, yaitu idkhalus surur ala qalbi kulli muslimin. Kamu masukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau kamu lunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu usir rasa laparnya dari diri sahabat kamu itu. Au taqdi anhu hajat, au taqdi lahu hajatan, au kamu menunaikan hajatnya. Jadi amal yang paling besar di sisi Allah itu adalah amal-amal kemanusiaan. Maka di bulan Ramadan kita bukan hanya merasakan vibes ketuhanan, ya. Bukan hanya merasakan aura bagaimana kita dapat menjalani perintah Allah, kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa menjalani perintah Allah, bisa puasa di siang hari, bisa qiyamul lail di malam hari. Bukan hanya bisa kita kemudian zikir, ya, atau membaca Al-Quran, mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan, tapi salah satu amalan yang paling banyak dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memberi makanan buka puasa kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah. Oleh sebab itu Ramadan ini bulan keberkahan. Berkah bukan hanya untuk diri kita ketika kita kenyang dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ya. Jadi kalau kenyang itu bukan cuma makan ya adik-adik ya, tapi juga harus kenyang dengan ibadah. Itu orang Islam tuh begitu, bukan hanya fisiknya yang dikenyangkan, bukan hanya tubuhnya yang dimasukkan makanan dan minuman, tapi juga hatinya harus kenyang. Maka ada ulama sufi besar zaman dahulu, zaman salafus saleh itu, Abu Talib al-Makki itu menulis kitab Qutul Qulub, makanan hati, nutrisi hati. Ya. Jadi nutrisi hati itu apa? Ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Maka sebagaimana kita memenuhi kebutuhan tubuh kita ini dengan apa? Asupan makanan yang bergizi, ya kan? Kemudian apalagi? Minum susu, ya kan?
Atau bolehlah makan siang gratis gitu ya. Tapi sekarang bulan Ramadan nggak ada itu. Ya, makan siang gratis, kasih minum susu gratis gitu kan. Nah, itu untuk kebutuhan fisik. Ya, kita tidak hanya membutuhkan itu, tapi untuk bahagia kita juga harus isi hati kita ini dengan amal-amal hati, dengan makanan-makanan hati, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah bisa berwujud apa? Berderma kepada sesama manusia. Adik-adik yang dirahmati Allah, pernah dengar nggak Nabi SAW itu hijrah dari mana? Hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ya, tahun keberapa? Tahun ke-1 Hijriah tentunya ya, karena baru pertama kan. Dan penanggalan Islam itu kan dimulai pada peristiwa hijrah ya. Apa? Adik-adik pernah dengar nggak pidato Rasulullah pertama yang beliau sampaikan ketika beliau tiba di Madinah? Ada yang tahu? Pernah dengar? Ya kan kita nggak pernah ketemu Rasul ya. Nggak pernah dengar langsung nih. Kita cuma bisa baca riwayatnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini siapa? Orang Yahudi. Ya, pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ya. Sebelum dia masuk Islam, dia sudah mendengar nama Muhammad ini. Dia sudah tahu sifat-sifat Rasul akhir zaman ini, dan ternyata memang ada cocok pada diri Muhammad ini yang baru datang dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Salam cerita begini, ketika aku dengar Muhammad datang ke Madinah ini, aku bergegas mencari sosok orang yang dimaksud itu. Di tengah kerumunan lautan massa yang menyambut datangnya Nabi Muhammad di Madinah, dia kemudian melihat dari dekat Rasulullah SAW itu dan beliau mengatakan, aku ketika melihat Muhammad ini, aku tidak merasakan ada aura kedustaan di wajahnya. Ma ra'aituhu biwajhin kadzab. Dan dia menyaksikan langsung, mendengarkan langsung, serta merekam dalam memorinya. Apa pidato pertama Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Apa? Tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? Ya, yaitu sabda Nabi SAW, ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wan nas, wasallu bil laili wan nasuniyam. Wahai sekalian manusia. Jadi Nabi memanggil umat itu bukan wahai kaum muslimin, ya, bukan wahai orang-orang beriman, enggak. Ayyuhan nas, seluruh manusia. Karena Nabi tahu di situ ada orang Yahudi. Ada kelompok etnis Yahudi yang tinggal di Madinah, cukup banyak, dan mereka juga ingin tahu sosok Nabi Muhammad itu siapa. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Afsus salam, sebarkanlah kedamaian. Ya. Ucapkanlah salam kalau kalian bertemu dengan orang yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain. Yang kedua, apa poin yang disampaikan oleh Rasulullah? At'imut ta'am. Beri makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar. Kasih makan. Coba luar biasa. Ini kan pesan-pesan kemanusiaan. Ya. Baru kemudian setelah itu yang ketiga apa? Silul arham. Ayo perkuat jalinan tali silaturahim. Sambungkan tali silaturahim di antara kalian. Apakah silaturahim karena kekerabatan, keluarga, karena kesukuan, silaturahim karena agama, kita diikat oleh satu agama yaitu dinul Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, atau kita diikat oleh rahim kita sebagai anak cucu keturunan Adam. Itulah ukhuwah insaniyah. Silul arham. Itu tiga itu, ini semua amal-amal kemanusiaan. Ya, kasih makan orang yang lapar, mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan maupun yang tidak kamu kenal, ya. Kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahim kepada siapa saja, termasuk kepada umat agama lain. Silaturahim. Yang keempat ini baru hubungannya dengan dimensi spiritual dan vertikal kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan bagaimana wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam ketika orang lain tidur lelap. Alhamdulillah. Inilah pesan kemanusiaan universal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sedikit ya para ulama besar kita
Ya, dahulu sering memberikan pesan nasihat. Ada satu nasihat dari seorang ulama sufi besar ya, yang menjadi panutan banyak umat Islam di seluruh dunia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, dia menulis begini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bagaimana? Satu suap yang kau masukkan ke dalam perut orang yang fakir miskin, orang yang lapar, itu lebih besar keutamaannya daripada membangun 1000 masjid jami. Lebih besar pahalanya daripada kamu qiyamul lail. Lebih besar pahalanya daripada kamu puasa sepanjang hari, sepanjang malam. Lebih besar pahalanya daripada Anda, kata beliau itu, berjihad melawan kekafiran ya, dengan pedang yang terhunus. Sebab apa? Makanan tepung yang masuk ke dalam perut orang-orang yang lapar, orang-orang fakir miskin, yang Anda selamatkan akidahnya, yang Anda lindungi kehormatannya supaya dia tidak minta-minta, tidak mengemis kepada orang lain dan tidak menghambakan dirinya kepada manusia, maka itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat beruntung yang akan kita mendapatkan kebahagiaan karenanya. Maka itulah pula yang dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan itu siapa? Siapa Kiai Ahmad Dahlan? Ada yang kenal? Siapa Kiai Ahmad Dahlan? Tahu? Tahu nggak? Ini dari panti mana ini? Panti Aisyah. Oh, jangan kenalnya Aisyah doang. Ya, Aisyah itu organisasi saya perempuannya. Ya, organisasi ininya apa? Nama besarnya Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau saya baca-baca literatur ya, teliti, itu amalan praktek tasawufnya Ahmad Dahlan itu sebenarnya mirip sekali dengan Abdul Qadir Jailani. Pedulinya kepada fakir miskin dalam masalah-masalah sosial kemanusiaan itu sama. Ya, saya yakin walaupun Ahmad Dahlan itu bukan secara labelnya pengikut tarekat Qadiriyah misalnya, tapi amal prakteknya dalam ketasawufan, dalam kezuhudan, itu saya yakin itu mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Mirip. Kenapa? Ketika Kiai itu menjelaskan surah Al-Ma'un, ya, dia jelaskan surat Al-Ma'un itu 2 bulan. Ya, kalau ahli tafsir sekarang cukup dalam waktu 2 jam. Ya kan, kepada anak muridnya. Atau kalau di bangku kuliah mungkin 2 SKS lah ya. Nah, itu cukup itu. Tapi kalau Kiai Ahmad Dahlan itu sampai berbulan-bulan menjelaskan Al-Ma'un. Kenapa? Bukan menjelaskan definisi, bukan menjelaskan mufrodat, makna kosakata, tapi beliau menjelaskan ayat itu dengan praktek nyata. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu siapa yang mendustakan agama? Ya? Siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong manusia untuk memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, bahkan celaka bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya dan mereka tidak memberikan atau mencegah orang dari mengambil manfaat dari amalnya. Nah, itu yang dilakukan Ahmad Dahlan. Caranya bagaimana? Diambil, ditunjukin anak muridnya bagaimana ya, cari anak yatim supaya kamu beri makan, supaya kamu beri pakaian, ya, cari fakir miskin supaya kamu beri makanan. Itu dengan contoh praktek yang nyata. Mudah-mudahan Ramadan membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya, dengan amal soleh, dengan ibadah mahdhah, dengan ibadah-ibadah kemanusiaan kita, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah beristighfar 3 kali untuk kita menyambut 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita, berikan kita kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir. Walitukmilul iddah
wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan,
Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.